warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita Mariana Dede untuk waktunya. Izinkan saya Gisnati dari CGP Angkatan 10 Kota Depok ingin mewawancarai Ibu terkait kasus nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu Rita Mariana dengan Kepala Sekolah SD Perjuangan Terpadu. Betul. Oke, baik. Sesi wawancara saya mulai sekarang ya Bu. Oke. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya? Iya, betul. Gini, ketika ada suatu permasalahan yang disampaikan oleh guru wali kelas atau wakil kesiswaan, itu semua kita tampung dulu tuh. Kita lihat, kita identifikasi dia masuk kategori apa, kategori kasus yang terjadi kategori biasa atau yang sudah diambang atau luar biasa kayak gitu ya. Nah, dari kasus-kasus yang muncul itu pasti kan ada sebab musababnya. Maka itulah yang harus menjadi pokok utama untuk mencarikan solusi terhadap kasus itu. Ya. Identifikasi apakah ini kasus biasa ataukah luar biasa, kemudian diteruskan. Oke. Kalau begitu selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebijakan. Contohnya jadi dua masalah ini adalah sama-sama dalam keadaan benar tapi Ibu harus mengambil keputusan itu. Iya. Dilihat tingkat ininya ya, timbangannya ya. Jadi tingkat kasusnya itu masuk ke kategori apa seperti yang tadi. Jadi pertimbangannya itu ketika kita memutuskan atau mengambil keputusan tidak bisa secara serta-merta hanya melihat dari satu sisi. Tetap harus dipertimbangkan berbagai sisi yang ada. Seperti kasus pembulian atau yang lain-lain yang sekarang lagi marak di sekolah, itu kan banyak jenisnya dan itu juga harus kita pertimbangkan kenapa si anak ini bisa melakukan itu. Nah, dari situ kan harus dilihat akar penyebabnya seperti apa. Nah, ketika sudah muncul kemudian ada intriknya dari orang tua, kemudian dari teman-teman yang ada di sekolah itu, nanti kita harus pertimbangkan ini masuknya ke apa, apakah kita bisa langsung mengambil keputusan sendiri atau memang harus melibatkan orang tua atau pemangku kepentingan lain. Seperti itu. Kemudian prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya tentu saja kita kan sudah punya SOP. Ya. Jadi kalau setiap permasalahan itu harus dilaporkan ke wali kelas dulu. Itu pun apabila terjadi oleh guru mata pelajaran, tetap guru mata pelajaran pun nanti harus melaporkan kepada guru wali kelas. Nanti setiap guru mempunyai buku jurnal. Nah, setiap kejadian dituliskan di buku jurnal. Di situ ada catatan, di SOP tata tertib juga sudah dituangkan apabila anak ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan sekolah itu selama berkali-kali atau berulang, itu ada konsekuensinya. Apakah akan dipanggil orang tuanya atau cukup hanya di wali kelas atau harus ke kesiswaan atau bahkan sampai ke kepala sekolah. Jadi semua aturan itu sudah dituangkan di dalam tata tertib. Hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Biasanya dialog terbuka. Dialog. Jadi paling efektif. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan, panggil dulu ya. Dipanggil, kemudian kita dengan pembicaraan terbuka, kenapa bisa melakukan ini, kenapa begini, kita arahkan. Kalau anak-anak SD kan nggak bisa langsung dijudge ya, tapi kita mesti tuntun, kenapa ini nggak boleh? Oh, karena harus begini, jadi ada tanya jawab dulu kayak gitu. Nanti dari situ akan ketemu titik benang merahnya kenapa anak ini bisa melakukan tindakan kayak gitu. Kalau yang jadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah? Biasanya adanya keterlibatan orang tua yang terlalu tidak objektif. Jadi
Contohnya gini, ada satu kasus sudah ketahuan anaknya ini melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian disaksikan oleh teman-teman di kelasnya. Anak ini melaporkan kepada orang tuanya dengan cerita yang berbeda. Nah, kadang hal seperti itu yang memicu jadi orang tua yang tadinya menganggap ini permasalahan anak-anak cukup diselesaikan oleh anak-anak, tapi karena terlalu hiperbol ini tipe anaknya itu menceritakan yang berlebihan sampai katanya dipukul atau dan seterusnya, akhirnya ini kan jadi ramai. Nah, untuk meluruskan hal ini tuh tidak mudah karena kadang-kadang orang tua tersebut itu sudah menceritakan kembali cerita yang berulang-ulang dengan ditambah gitu kan, Iya. ya tidak sesuai dengan realita. Jadi panjang ya Bu. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya apakah ada jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus, mengingat kasus tersebut apakah harus diselesaikan di tempat atau mau di seperti yang tadi Ibu bilang ya di dialog terbuka dulu gitu, atau bagaimana caranya untuk menyelesaikannya, apakah emang ada jadwalnya? Ya, jadi setiap kali ada kasus yang kami rasa berat, kalau sudah nyampe ke sini ya sampai itu kita langsung selesaikan gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak belum bisa diputuskan pada saat itu karena berkaitan dengan hal yang lainnya, kita adakan jadwal untuk ketemu dengan orang tua. Itu pasti akan kita adakan seperti itu. Berarti kalau konteksnya di SD ini adalah untuk masalah-masalah dilema etika itu pasti dengan orang tua juga ya Bu ya, karena tidak bisa dengan anaknya langsung. Betul, karena masih terlalu kecil untuk iya, mengerti ya Bu ya. Kadang anak-anak cuman disenggol, bilangnya dipukul, entar dicubit atau apa. Nah itu kan kita mesti harus kompromi dengan orang tua supaya mengetahui di rumah itu perilakunya seperti apa sih gitu, jangan sampai salah treatment gitu. Kalau selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, apakah ada orang-orang tertentu mungkin seperti Waka atau BK? Kalau Waka itu pasti ya, karena setiap saya selalu menekankan kepada Waka dan wali kelas sebelum nyampe ke kepala sekolah itu mereka harus tahu, jangan kepala sekolah paling tahu gitu ya. Bukan berarti kepala sekolah menguasai semua permasalahan. Jadi harus ada keterbukaan dari wali kelas. Nah, apakah masalah itu udah selesai di wali kelas, tetap juga kepala sekolah harus ditembusi gitu. Jangan sampai ketika ada orang tua yang menyampaikan, kepala sekolah nggak tahu apa-apa. Jadi peran wakil kepala sekolah itu sangat penting, khususnya kalau hal-hal kayak gini ya kesusahan gitu. Berarti by struktural dulu ya Bu ya. Betul. Oke. Dari hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman-pengalaman tersebut sehingga Ibu bisa mengambil keputusan? Pembelajaran yang paling penting di sekolah ini kan pasti bermacam ragam kasus yang terjadi yang ditimbulkan oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Juga pemahaman orang tua terhadap satu masalah juga kadang melihatnya dari sisinya juga berbeda gitu. Ada yang menganggap dari sisinya sendiri itu betul, tapi dari sisi orang lain belum tentu. Nah, makanya adanya komunikasi efektif kepada orang tua dan keterbukaan juga. Kita menuntut semua orang tua terbuka dalam hal yaitu tadi masalah perilaku anaknya ketika di rumah, ketika bersosialisasi itu seperti apa, supaya kita di sekolah ketika menemukan masalah terjadi itu tidak salah treatmentnya. Nah gitu. Jadi pelajaran pentingnya memang edukasi tentang bagaimana kita bisa saling berinteraksi, bersinergi antara stakeholder ini, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk anak-anak. Baik Ibu, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Rita. Terima kasih juga saya. Iya, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kunjungannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nenden, perkenalkan nama saya Gusniati. Iya. Saya CGP angkatan 10 Kota Depok, di mana saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual 3.1 dengan judul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bu Nenden berperan sebagai kepala sekolah SMP Perjuangan dan Informatika Terpadu ya, Bu. Betul. Oke, baik kalau gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya. Nanti Ibu bisa menjawab. Ya. Oke, kita mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Kalau untuk mengidentifikasi, artinya kan seperti ini. Kasus itu kan datang tidak serta-merta itu direncanakan. Tuh. Kasus itu datang tiba-tiba, Ya. dan kita nggak tahu kasus tersebut mana yang lebih dulu ada. Oke. Ya, di antara dilema etika dan bujukan moral. Tapi meskipun begitu, kedua-duanya harus kita tangani dengan baik. Seperti itu. Kalau misalkan kasus yang datang dari peserta didik maupun dari dewan guru yang sifatnya dilema etika, awalnya itu pastinya saya pemanggilan terlebih dahulu, mungkin face to face dulu. Antara kalau misalkan kasus tersebut dilakukan oleh seorang guru, pastinya saya langsung yang akan memanggil dan menangani kasus tersebut. Tetapi kalau misalkan kasus tersebut yang melakukannya adalah peserta didik, maka itu ada tahapan sebelum sampai ke saya. Diawali dengan wali kelas misalkan, kalau memang itu terjadinya saat pembelajaran di kelas ataupun di ruang lingkup sekolah, seperti itu. Kemudian juga nanti melibatkan juga kesiswaan. Iya, benar. Kesiswaan. Setelah ditangani oleh kesiswaan, misalkan kasus tersebut masih dirasa belum terselesaikan, maka melibatkan juga Mem Nabila itu selaku BK, betul, bimbingan konseling. Mereka menangani dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan kasus yang dilakukan peserta didik ini semakin berat, semakin tidak terselesaikan, maka barulah mengikut sertakan saya, melibatkan saya sebagai kepala sekolah. Iya, tapi kalau untuk guru saya langsung yang menangani seperti itu. Berarti kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi, berarti semuanya mengandung nilai-nilai kebajikan ya, Bu? Betul, ya? betul. Nah, tadi juga sempat Ibu sudah singgung tentang langkah-langkah prosedurnya, mungkin bisa Ibu ulang lagi kan? Kalau tadi kan Ibu bilang kalau dari peserta didik sama dari dewan guru ya. Iya. Kalau untuk langkah-langkahnya, kalau dari dewan guru mungkin langsung pemanggilan. Kalau untuk peserta didik berarti dilihat dulu. Betul. Di mana nilai kebajikannya. Kalau misalnya masih dari kelas, berarti dari wali kelas. Dari wali kelas dulu. Dari wali kelas, lanjut ke kesiswaan, Betul. lanjut ke BK, baru ke Ibu. Baru ke saya terakhir seperti itu. Nah, yang paling efektif Bu dalam pengambilan keputusan Ibu, menurut Ibu hal apa Ibu? Sebetulnya semua kasus itu semua kasus itu kan harus diselesaikan, ya kan? Keefektifannya itu kembali ke kita sebagai pengambil keputusan, kan begitu kan? Iya. Kalau langkah-langkahnya tadi kan udah saya sampaikan di situ kan. Sebetulnya saya rasa itu udah sangat efektif. Sudah sangat efektif. Berarti struktural ya, Bu? Oke, berarti jadi yang paling efektif itu harus struktural. Tidak serta-merta misalkan kasus terhadap peserta didik langsung saya menangani. Tidak. Karena sebelum saya kan ada jenjang-jenjang, betul seperti itu. Kalau tantangan selama ini dalam Ibu mengambil keputusan apa tuh Bu kira-kira? Tantangannya ya, kalau berkaitan dengan peserta didik biasanya itu orang tua. Iya. Biasanya orang tua. Tapi kenapa saya bisa menguatkan kepada orang tua, karena kita di sini punya tata tertib yang di awal pembelajaran di tahun ajaran baru itu
sudah kita fotokopi sejumlah peserta didik, kemudian dibaca oleh orang tua peserta didik, kemudian mereka menandatangani. Artinya mereka setuju. Ada MOU lah. Ada ya, MOU-nya, artinya. betul, Oke. betul. Jadi selama ini di SMP Perjuangan memang kami menerapkan seperti itu. Artinya jangan sampai tata tertib ataupun misalkan kasus-kasus gitu kan dengan dengan cara penyelesaiannya orang tua sampai tidak tahu. Oke, benar. Semuanya harus tahu. Itu mungkin diawali ketika kita di awal rapat tahun ajaran baru dengan peserta didik kelas 7 seperti itu. Jadi mereka juga nanti mereka baca tata tertib apa saja gitu kan, dari yang tingkat ringan, kemudian sedang, kemudian kasus yang berat. Nah itu mereka tahu, oh nanti penanganannya seperti ini di SMP Perjuangan. Nah seperti itu. Jadi ada MOU ya Bu. Ada di MOU-nya awal, dari karena awal. tantangan terberat Ibu adalah di orang tua. Di orang tua, betul, di orang tua. Kalau untuk jadwal tertentu Bu, misalnya ada kasus yang urgensi atau tidak urgensi. Nah, itu bagaimana penjadwalannya, atau kan diselesaikan di saat itu juga atau masih ditunda dulu? Karena kan tadi terkait struktural yang Ibu bilang ya, betul. gitu. Apakah harus diselesaikan saat itu juga atau ada prosedur lain yang harus yang bisa dijalankan? Kalau misalkan kasus itu saya rasa berat, misalkan seperti itu. Kalau berat maka saat itu juga harus segera diselesaikan. Iya. Kalau misalkan terjadinya di peserta didik, maka hari itu juga pemanggilan. Terlepas ada atau tidaknya struktural di sekolah. Kalau misalkan struktural memang seluruhnya ada, mungkin bertahap seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalkan ada yang berhalangan ataupun apa, tidak menutup kemungkinan langsung saya pun nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tadinya ada MOU itu Betul, ya yang menguatkan betul, tadi ya Bu. iya. Ya. Oke. Nah, selama Ibu mengambil keputusan-keputusan ini berarti apakah ada orang-orang lain yang terlibat di dalamnya ataukah tidak Bu? Kalau untuk di ruang lingkup sekolah, kita melibatkan orang-orang yang ada di sekolah, yang struktural tadi yang saya sebutkan. Saya tidak melibatkan orang lain seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi Bu, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman Ibu yang Ibu alami selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau kan rujukan moral? Iya. Kalau pelajaran yang sangat berharga itu ya, dengan sedini mungkin, secepat mungkin kita menangani satu kasus, baik itu permasalahan yang ringan, sedang maupun yang berat. Alhamdulillah makin kesini itu kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi, gitu. Karena kita sudah jelas juga penanganannya, dan itu juga memang sudah disetujui ya, udah disetujui oleh peserta didik, orang tua, ya kan, seperti itu. Jadi makin kesini alhamdulillah kasus-kasus yang kemarin-kemarin itu lumayan banyak, makin kesini makin berkurang. Berarti belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, benar, itu penting banget. Iya. Oke, Ibu mungkin sekiranya cukup untuk wawancara dari saya, untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya Bu Nenden sudah Sama-sama, mau dilibatkan. Terima Iya. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.